Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request. Langsung saja ke saham pertama, Asas yang ditutup DG 484 menguat 1,25%. Asing net buy. Kalau dilihat bokernya Asas di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Asas kalau mau bagus harus tembus 500. Tapi dia ada support minor swing low-nya minggu kemarin di 470. Nah, itu bisa juga curi start dulu, beli dulu. Dan neckline resisten selanjutnya itu setelah level psikologis 500 di 540. Entah nanti bisa pola cup and handle. Atau ternyata kalau dia minggu ini jebol 470 gagal. Bisa double bottom. Ya memang support kuatnya itu 420 bisa juga dipakai. Tapi menurut saya bagi Bapak Ibu yang punya harga 474, 484. Kalau dia jebol 470 buang dulu aja. Ngapain nunggu lama-lama? Ya 3%, 3,5%. Menurut saya Asas kalau jebol 470 saya buang. Tapi saya nggak tertarik beli Asas saat ini. Karena masih banyak saham yang lain yang lebih berpotensi. Tapi kalau mau Asas juga silakan. Tadi pakai supportnya 470. Kalau dia bisa tembus 500 minggu ini, sinyal bagus untuk minggu depan. Asas. Arah Asas minggu depan kalau tembus minggu ini 500. Minggu depan tuh minimal 525, 540. Asas. Lanjut. MRT yang ditutup di harga 1910 terkoreksi 1,29%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MRT di distribusi. MRT waduh downtrend di bawah 2000 belum menarik. Kalau menurut saya sekalian nawar kalau bisa ya. Ini kan saya bilang kalau dia gagal bertahan di atas 2000 potensi besar 1800 diuji sampai 1780 nawar bawah. Tapi ini kan ada candle ekor panjang, bisa jadi hari ini rebound. Ya tergantung Bapak Ibu. Ini support minor? Iya, support minor dia di 1900. Ya support kuatnya 1800. Kalau saya nawar bawah. Kalau dikasih ya, bisa aja dia akan rebound dari 1900 nih. Lebih baik kalau menurut saya wait and see. Tapi kalau nekat ya silakan. Apakah mau stop loss di bawah 1990 di 1880 atau 1875 atau average down di 1800. Tergantung Bapak Ibu. Untuk MRT saat ini kalau menurut saya belum menarik karena di bawah 2000. Lanjut LPPF yang terkoreksi dalam kemarin. ARB ke harga 1685. Asing net buy. Kok ARB-nya 14% bukannya 24% kalau di 1000-an. Sekarang ARB ketentuannya 15%. Semua saham 15%. Mau gorengan, second liner, big cap itu 15% rata. Kalau arahnya masih sama, ada yang 31, ada yang 35%, 25% dan 20%. Kalau di broker punya LPPF di distribusi. Oh, LPPF bagi dividen pantas ARB. Dividennya 300. Wah, itu sih besok turun lagi. Sesuai dividen wajar ya dia turun karena bagi dividen saya kira distribusi buangan ternyata gap dividen dan belum selesai. Kenapa? Karena ini ex-date price-nya itu di 1685 dan sebelumnya harganya tutupan market di 1980. Berarti masih ada berapa tuh? Ya pas lah. Ini pas dividennya. Udah. Kalau menurut saya ini udah selesai. Besok bisa rebound? Bisa rebound. Kita lihat aja besok. Jadi saat ini ya bisalah trading cepet. Kalau dia lanjut koreksi 1600 tuh menarik spek buy. Ya kalau dead cat bond-nya sampai 1750 kan lumayan. Dan hari ini untuk LPPF. Lebih wait and see. Kalau mau nawar sekalian di bawah kalau mau entry menurut saya 1600. Siapa tahu hari ini dikasih. Itu aja tuh untuk LPPF. Lanjut MAPA yang ditutup dengan 615 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MAPA akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MAPA berpotensi rebound. Ini kalau menurut saya. Kenapa? Ini Bapak Ibu lihat. Ini ada pembentukan pola bisa symmetrical triangle atau pattern flag atau bullish pennant ya. Tergantung Bapak Ibu lah melihatnya. Yang penting nggak jebol berapa? 595. Jebol itu buang aja. 585, 590 buang aja. Ya. Target kalau naik minimal 650, 680. Resisten diujinya seminggu ke depan. Pokoknya kalau dia hari ini rebound, serius rebound. Menurut saya disclaimer. Itu
untuk MAPA. Lanjut, MAPI yang ditutup di harga 1380 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau broker semuanya MAPI di distribusi. MAPI bagus. Nah, ini juga sama MAPI ini. Ini kan bergerak sideways. Cuman sayangnya dia sideways itu volume makin mengecil. Tapi MACD melawan mengarah ke atas. Apakah ini bisa bangkit? Mudah-mudahan. Pokoknya Bapak Ibu pakai 1350. Neckline-nya ini nggak perlu pakai 1300. Jebol 1350 bisa buang 1340. Ya. Target reboundnya ke berapa nih kalau jalan? 1500 minimal. Mudah-mudahan jalan ya. Sampai minggu ke depan. Kalau pandangan saya coba lihat dulu time frame weekly-nya minggu kemarin seperti apa. Koreksi biasa. Oh, minggu kemarin rebound. Tapi volume kecil, tapi dia tembus 1350. Oh, narik. Jalan. Harusnya minggu ini jalan ke atas. Disclaimer ya. Support yang harus dijaga 1350. Jangan jebol. MAPI. Lanjut, MIDI yang ditutup di harga 344 menguat 0,58%. Asing net sell. Kalau broker MIDI di distribusi. MIDI juga bagus. Pokoknya MIDI ingat Bapak Ibu, jangan jebol 340. Harus rebound. Support 340 jangan jebol. Kalau jebol buang. Berarti dia paling cut loss 2,5%. Target arah MIDI ini 360 366. Itu arah MIDI. Ya, itu aja. Lanjut. RALS yang ditutup di harga 374 menguat 1,08%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya RALS akumulasi. RALS bagus. Wah, bangkit duluan RALS. MACD golden cross arah atas dan tembus 360. Belum. Kalau mau beli, ya kalau mau beli nawar 360. Kalau ada koreksi 1-2 hari itu spek buy, jebol 360 buang. Target kemana kalau jalan? 390, 400. Kita lihat RALS. Itu aja. Yang punya gimana? Yang punya gimana? Ya hot aja. Gimana kalau saya punya mepet nih? TP nggak kira-kira? Ya itu kembali ke masing-masing. Itu kembali ke masing-masing. Nggak mungkin saya suruh TP tiba-tiba dia naik lagi. Nanti saya yang disalahin. Kalau saya suruh hot ternyata turun. Dan Bapak Ibu sebenarnya mau TP, nanti tahu gitu saya TP. Nah, kembali ke masing-masing bersyukurnya seperti apa. Kalau mau TP sekarang bersyukur nggak? Atau nggak menyesal kalau dia naik? Ya udah. Itu ya. Kuncinya itu Bapak Ibu punya plan aja. Kalau nggak sesuai plan, TP. Kalau sudah sesuai plan, tetap hot. Itu ya untuk RALS. Cenderung kemana arah RALS? Masih cenderung ke atas. Target berapa? 390 400. Itu. Lanjut. TKIM yang ditutup di harga 4.970 menguat 3,11%. Asing net sell. Kalau broker semuanya TKIM di distribusi. TKIM bagus, mantul dari 4.800. Target berapa? 5.000. Minimal seminggu ini kemana? Minimal ya. Disclaimer, menguji trendline downtrendnya ini di sekitaran 5.150 sampai 5.200. Kalau resisten kuat itu 5.500, 5.600. Ke situ bisa jadi. Ya, pokoknya kalau Bapak Ibu berminat beli TKIM ini boleh nggak? Boleh. Disclaimer tapi ya buat plan aja. Cut loss misalnya di 4.750, 4%. Kalau target reward ya sama dengan kalau ke 5.200 ya sama nih. Tapi tarik aja langsung ke resisten kuat 5.500. 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat. Itu kalau mau berminat. Pokoknya harusnya swing atas. Masih TKIM. Arah atas. Pokoknya ingat kalau dia sampai minggu ini jebol 4.800 gagal naik. Ya udah jual dulu aja. Downtrend lagi. Kalau dia turun. Itu. Lanjut. INKP yang ditutup di harga 5.025 menguat 5,78%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya INKP akumulasi tipis. INKP bagus, mantul jaga dari 4.800. Target sama seperti TKIM. Targetnya, tapi dia sudah sampai duluan 5.000. Kalau INKP targetnya tetap sama 5.400, 5.500. Itu resisten. Lebih cenderung kemana? Ke atas. MACD-nya aja sudut kemiringan 45 derajat. Volume lumayan meningkat. MACD golden cross bagus. Cenderung ke atas. Cuman kalau beli harga sekarang, Bapak Ibu tetap pakai support jebol 4.750. Buang. INKP. Saham terakhir Apia yang ditutup di harga 402 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy.
Kalau broker sebenarnya Avia akumulasi. Avia masih bagus nggak? Masih bagus, cuman lambat gerak. Ya, dia lagi sideways, nggak masalah. Yang penting ingat Bapak Ibu, entah Mei atau Juni nanti, kalau dia sudah di atas 424, siap-siap bangkit uptrend. Ya, kita lihat. Pokoknya kalau saya percaya tetap dengan fundamentalnya, ya. Ya, ini ini satu-satunya saham yang saya hot masih floating loss. Ya, karena kenapa? Karena melihat fundamental, lihat GCG dan lihat ownernya. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat seperti yang saya tadi indikatornya, owner, GCG, fundamental, ya siap dibawa turun dulu kalau masih floating loss. Itu aja. Sebenarnya kalaupun saya cut loss itu nggak masalah. Walaupun berapa persen tuh ya? 19% apa ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi ya udahlah, saya lihat apakah benar analisa saya seperti itu fundamentalnya. Saya hitung walaupun nggak sempurna hitungannya. Ya kalau harapan saya sih tahun ini tembus 600. Mudah-mudahan sesuai harapan saya ya. Tapi ini disclaimer, analisa kembali. Itu ya untuk Avia. Itu aja. Kalau tren jangka pendeknya selama nggak jebol 380 aman. Target saya masih sama, ada potensi seminggu ke depan menguji 420. Apakah tembus nggaknya kita lihat. Kayaknya berat. Kalau ada sell in Mei berat. Kecuali nggak ada sell in Mei itu bisa digas. Avia Mei tembus. Ya 500 harapan untuk Avia. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga pre-konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.